Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanti Rosdiana. Saya dari Prodi S1 PGSD Pokjar Lebong. Di sini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk melakukan praktikum 1 mengenai pembelajaran IPA di SD, yaitu melakukan pengamatan mengenai ciri-ciri makhluk hidup serta perbedaannya yang ada di halaman sekitar tempat tinggal kita. Sebelum kita melakukan pengamatan, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan, seperti alat tulis, tabel pengamatan, serta alam sekitar. Teman-teman, setiap makhluk hidup, baik hewan dan tumbuhan, itu memiliki ciri gerak dan iritabilitas. Hanya saja, pergerakan pada hewan mudah untuk diamati, sedangkan pada tumbuhan tidak mudah untuk diamati. Kecuali ada beberapa tumbuhan yang tertentu. Tahukah teman-teman apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Yang pertama yaitu bernapas. Yang kedua, perlu nutrisi. Yang ketiga, bergerak terhadap rangsang. Yang keempat, tumbuh dan berkembang. Teman-teman, makhluk hidup itu dapat dibedakan dari ciri-ciri fisiologisnya, yaitu dari kemampuan dalam berkembang biak, menerima tanggapan terhadap rangsang, dapat tumbuh dan berkembang, perlu makan dan melakukan pernapasan. Teman-teman, di sini saya akan melakukan pada 10 macam makhluk hidup, termasuk dari tumbuhan dan hewan. Di antaranya yaitu pengamatan yang pertama yaitu mengenai pohon pisang, pohon kates, tanaman kunyit, tanaman lidah buaya, tanaman cabai rawit, ayam, bebek, kucing, ikan, dan anjing. Tentu teman-teman semua sudah tahu kan apa saja tadi ciri-ciri makhluk hidup? Teman-teman, tumbuhan dan hewan itu memiliki ciri-ciri yang sama seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Tumbuhan dan hewan itu sama-sama bergerak. Hanya saja, tumbuhan itu bergerak sangat lambat dan terbatas. Pada bagian tubuh tertentu, misalnya bergerak ketika terkena angin atau tersentuh bagian tubuh tertentu, seperti tumbuhan putri malu. Sementara pada hewan itu bergerak secara aktif. Hewan dapat berpindah tempat dan memiliki alat gerak. Hewan dan tumbuhan sama-sama bernafas. Tumbuhan akan menyerap oksigen, O2, dalam proses pernapasannya. Tumbuhan akan bernapas melalui 3 alat pernapasan. Yang pertama yaitu stomata, yang kedua yaitu lentisel, dan yang ketiga yaitu akar. Pada hewan, oksigen itu akan masuk ke dalam tubuh melalui organ pernapasan. Hewan dan tumbuhan memerlukan nutrisi jika tumbuhan makan dengan melakukan fotosintesis, sedangkan hewan memakan bentuk yang sudah jadi. Hewan dan tumbuhan itu sama-sama tumbuh dan berkembang, bertambah ukuran tingginya maupun beratnya. Nah, teman-teman, apakah ini bermanfaat buat teman-teman sekalian? Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga hasil praktikum ini bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.